Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya, Tifa ADA. Saya Raffi Al-Hafiz. Saya Wina Nuraini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang diajarkan oleh Bapak Devi Kurnia dengan judul Manusia dan Penderitaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Nuraini. Kepada Winda Nuraini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, yang pertama, pengertian dari penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita, yaitu kata derita berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat dan juga ada yang ringan. Namun, individu juga menentukan berat tidaknya intensitas penderitaan. Penderitaan akan dialami oleh semua orang karena itu sudah merupakan resiko dari kehidupan. Tuhan memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada umatnya, tapi juga memberikan penderitaan atau kesedihan yang kadang-kadang mempunyai makna agar manusia sadar dan tidak memalingkan darinya. Untuk itu, pada umumnya manusia telah diberikan tanda atau wangsit sebelumnya. Hanya saja beberapa dari manusia ada yang mampu menangkap atau tanggap terhadap peringatan yang diberikannya. Tanda atau wangsit demikian dapat berupa sebuah mimpi, sebagai permunculan rasa tidak sadar diri manusia waktu tidur, atau mengetahui melalui membaca koran tentang terjadinya penderitaan. Baik dalam Al-Quran maupun kitab suci agama lain, banyak surat dan ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia atau berisi peringatan bagi manusia akan adanya penderitaan. Tetapi umumnya manusia kurang memperhatikan peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Berbagai kasus penderitaan terdapat dalam kehidupan, banyaknya macam kasus penderitaan sesuai dengan lika-liku kehidupan manusia. Penderitaan fisik yang dialami oleh manusia tertentulah di situ secara medis untuk mengurangi atau menyembuhkannya. Sedangkan penderitaan psikis, penyembuhannya terletak pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu siksaan. Siksaan dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani, dan dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani. Akibat dari siksaan yang dialami oleh seseorang yaitu timbullah penderitaan. Di dalam kitab suci diterangkan jenis dan ancaman siksaan yang dialami oleh manusia di akhirat nanti, yaitu siksaan bagi orang-orang musyrik. Siksaan yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari banyak juga terjadi dan banyak dibaca di berbagai media. Bahkan kadang-kadang ditulis di halaman pertama dengan huruf besar dan kadang-kadang sertai gambar si korban. Siksaan yang sifatnya psikis memiliki kebimbangan, kesepian, dan ketakutan. Kebimbangan dialami oleh seseorang bila ia pada suatu saat tidak dapat menentukan pilihan mana yang akan diambil. Sedangkan kesepian dialami oleh seseorang merupakan rasa sepi dalam dirinya sendiri atau jiwa walaupun ia dalam lingkungan yang ramai. Seperti halnya kebimbangan, kesepian perlu cepat diatasi agar seseorang jangan terus-menerus merasakan penderitaan batin. Selanjutnya, ketakutan. Ketakutan merupakan bentuk lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin. Bila rasa takut itu dibesar-besarkan yang tidak pada tempatnya, maka disebut sebagai fobia. Pada umumnya, orang memiliki satu atau lebih fobia ringan, seperti takut pada tikus, ular, serangga, dan lain sebagainya. Tapi pada sementara orang, ketakutan itu sedemikian hebatnya sehingga sangat mengganggu. Banyak sebab yang menjadikan seseorang merasa ketakutan, antara lain klaustrofobia dan agorafobia, yaitu rasa takut terhadap ruangan tertutup. Gamang merupakan ketakutan bila seseorang di tempat yang tinggi. Kegelapan merupakan suatu ketakutan seseorang bila ia berada di tempat yang gelap. Kesakitan merupakan ketakutan yang disebabkan oleh rasa sakit yang akan dialami. Kegagalan merupakan ketakutan dari seseorang disebabkan karena merasa bahwa apa yang akan dijalankan mengalami kegagalan. Apa saja yang membuat seorang menjadi fobia? Ahli-ahli medis mempunyai pendapat
pendapat yang berbeda-beda dan banyak penderita yang mempunyai teori tentang asal mula dari ketakutan. Kebanyakan fobia dimulai dengan suatu shock emosional atau suatu tekanan pada waktu tertentu. Misalnya pekerjaan baru, kematian dalam keluarga, suatu operasi, atau sakit yang serius. Umumnya ada dua aliran tentang penyebab fobia. Ahli-ahli ilmu jiwa cenderung berpendapat bahwa fobia adalah suatu gejala dari suatu problema psikologis yang dalam, yang harus ditemukan, dihadapi, dan ditaklukkan sebelum fobianya akan hilang. Sebaliknya, ahli-ahli yang merawat tingkah laku percaya bahwa suatu fobia adalah problemnya dan tidak perlu menemukan sebab-sebabnya supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tifa. Kepada Tifa, dipersilakan. Terima kasih Winda. Yang selanjutnya adalah kekalutan mental. Kekalutan mental ini adalah penderitaan batin dalam ilmu psikologi dan juga sebagai kekalutan mental. Secara lebih sederhana, kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Dan kekalutan mental memiliki gejala-gejala untuk pemula, yaitu bisa dilihat dari jasmani yang sering merasakan pusing, sesak nafas, demam, dan nyeri pada lambung. Yang kedua, nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, dan mudah marah. Dan tahap-tahap kegangguan jiwa juga ada. Gangguan kejiwaan terdiri dari 3. Yang pertama adalah gangguan kejiwaan nampak dalam gejala-gejala kehidupan si penderita, baik jasmani maupun rohaninya. Yang kedua, usaha mempertahankan diri secara negatif, yaitu mundur atau lari, sehingga cara bertahan dirinya salah. Pada orang yang tidak menderita gangguan kejiwaan, bila menghadapi persoalan, justru lekas memecahkan problemnya, sehingga tidak menekan perasaannya. Jadi, bukan melarikan diri dari persoalan, tetapi melawan atau memecahkan persoalan. Yang ketiga yaitu kekalutan merupakan titik patah atau mental breakdown dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental ini dapat banyak disebutkan antara lain sebagai 1. Kepribadian yang lemah. Akibat kondisi jasmani dan mental yang kurang sempurna, hal-hal tersebut sering menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri secara berangsur-angsur akan menyudutkan kedudukannya dan menghancurkan mentalnya. Yang kedua yaitu terjadinya konflik sosial budaya. Akibatnya norma berbeda antara yang bersangkutan dengan apa yang ada di dalam masyarakat, sehingga ia dapat menyesuaikan diri lagi, tidak dapat menyesuaikan diri lagi, misalnya orang pedesaan yang berat menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota. Orang tua yang telah mapan sulit menerima keadaan baru yang jauh berbeda dari masa jayanya dulu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial atau overacting sebagai overcompensating. Lalu selanjutnya ada proses-proses kekalutan mental yang dialami oleh seseorang mendorongnya ke arah positif dan negatif. Mari kita bicara tentang negatif positif dulu, yaitu trauma atau luka jiwa yang dialami dijawab secara baik sebagai usaha agar tetap survive dalam hidup. Misalnya melakukan sholat tahajud dalam waktu malam hari untuk memperoleh ketenangan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, ataupun melakukan kegiatan yang positif setelah kejatuhan dalam kehidupan. Lalu selanjutnya yang negatif, yaitu trauma yang dialami diperlarutkan atau diperuntutkan, sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan. Terus bentuk lain dari bentuk frustasi ada 7. Nomor satunya adalah agresi. Itu merupakan kemarahan yang meluap-luap akibat emosi yang tidak terkendali dan secara fisik berakibat mudah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi atau tindakan sadis yang dapat membahayakan orang sekitar. Yang kedua yaitu regresi. Regresi adalah
kembali pada pola reaksi yang primitif atau kekanak-kanakan atau infantil, misalnya dengan menjerit-jerit, menangis, seperti meraung-raung, memecah barang. Terus yang ketiga ada fiksasi, yaitu peletakan atau pembatasan pada suatu pola yang sama atau tetap, misalnya dengan membisu, memukul-mukul dada sendiri, membentur-benturkan kepala pada benda keras. Yang keempat ada proyeksi, merupakan usaha melemparkan atau memproyeksikan kelemahan dan sikap-sikap sendiri yang negatif pada orang lain. Kata pepatah, awak yang tidak pandai menari dikatakan lantai yang terjungkit. Nomor 5 ada identifikasi, yaitu menyamakan diri dengan seseorang yang sukses dalam imajinasinya. Misalnya, dalam kecantikan yang bersangkutan menyamakan diri dengan bintang film. Dalam soal harta kekayaan dengan pengusaha kaya yang lebih sukses. Yang keenam ada narsisme. Narsisme itu self-love yang berlebihan, sehingga yang bersangkutan merasa dirinya lebih superior daripada yang lain. Yang tujuh ada autisme. Autisme itu gejala menutup diri secara total dari dunia real. Tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, dan ia pun puas dengan fantasinya sendiri yang dapat menjurus ke sifat sinting. Lalu penderita kekalutan mental banyak terdapat dalam lingkungan yang seperti kota-kota besar, yang banyak memberi tantangan-tantangan hidup yang berat, sehingga orang merasa dikejar-kejar oleh memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu sebagian orang tidak mau tahu keperluan hidupnya. Sebagian orang tidak mau tahu terhadap penderitaan orang lain akibat egoisme sebagai ciri masyarakat kota. Yang kedua ada anak-anak muda usia yang tidak berhasil dalam mencapai apa yang dikehendakinya atau diidam-idamkan. Karena tidak berimbangnya kemampuan dengan tujuannya, sehingga pada orang-orang usia tua pun sering mengalami penderitaan dalam kenyataan hidupnya akibat norma lama yang dipegang teguh sudah tidak sesuai dengan norma baru yang tengah berlaku. Yang ketiga ada wanita, pada umumnya lebih mudah merasakan suatu masalah yang dibawanya ke dalam hati atau perasaan, tetapi sulit mengeluarkan perasaannya tersebut. Sementara itu mereka memiliki kondisi tubuh yang lemah, sehingga kaum wanitalah yang banyak menjadi penderita psikomatisme atau penyakit akibat gangguan kejiwaan daripada kaum pria. Yang keempat ada orang yang tidak beragama. Mereka tidak memiliki keyakinan bahwa di atas dirinya ada kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga sifat pasrah umumnya tidak dikenalnya. Dalam keadaan yang sulit, orang yang demikian ini mudah sekali mengalami penderitaan. Yang kelima ada orang yang terlalu mengejar materi, seperti pedagang dan pengusaha, itu memiliki sifat ngoyo dalam memperoleh tujuan kegiatannya, yaitu mencari untung sebanyak mungkin. Dan mereka ini adalah kaum materialis dan mengabaikan masalah spiritual yang justru membuat seseorang pasrah pada saat-saat tertentu. Penderitaan maupun siksaan yang dialami oleh manusia memang merupakan beban yang berat, sehingga dunia ini benar-benar merupakan neraka bagi hidupnya. Bagi mereka yang mulai merasakan tidak mampu lebih lama menderita, biasanya terlontar kata-katanya lebih baik mati daripada hidup, dengan pengertian bahwa dengan kematiannya maka berakhirlah penderitaan yang dialaminya. Itulah sebab mereka yang terlalu menderita dan merasa putus asa lalu mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Selanjutnya ada D, Raffi. D itu menceritakan tentang penderitaan dan perjuangan. Setiap manusia pasti mengalami penderitaan, baik berat maupun ringan. Penderitaan adalah bagian kehidupan manusia yang bersifat kodrati. Karena itu terserah kepada manusia itu sendiri untuk berusaha mengurangi penderitaan itu semaksimal mungkin, bahkan menghindari atau menghilangkan sama sekali. Manusia adalah makhluk berbudaya, dengan budayanya itu ia berusaha mengatasi penderitaan yang mengancam atau dialaminya. Hal ini membuat manusia itu kreatif, baik bagi penderita sendiri maupun bagi orang lain yang melihat atau mengamati penderitaan. Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup. Bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia, melainkan juga menderita. Karena itu manusia hidup tidak boleh pesimis, yang menganggap hidup sebagai rangkaian penderitaan. Manusia harusnya optimis, dia harus berusaha mengatasi kesulitan hidup.
Allah telah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha merubahnya. Pembebasan dari penderitaan pada hakikatnya meneruskan kelangsungan hidup. Caranya ialah berjuang menghadapi tantangan hidup dalam alam lingkungan, masyarakat sekitar dengan waspada dan disertai doa kepada Tuhan supaya terhindar dari bahaya dan malapetaka. Manusia hanya merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Kelalaian manusia merupakan sumber malapetaka yang menimbulkan penderitaan. Penderitaan yang terjadi selain dialami sendiri oleh yang bersangkutan, mungkin juga dialami oleh orang lain. Bahkan mungkin terjadi akibat perbuatan atau kelalaian seseorang, orang lain, atau masyarakat menderita. Apabila kita memperhatikan dan membaca riwayat hidup para pemimpin bangsa, orang-orang besar di dunia, sebagian dari kehidupannya dilalui dengan penderitaan dan penuh perjuangan. Pemimpin kita Bung Karno dan Bung Hatta beberapa lama mendekam dalam penjara kolonial karena perjuangannya memerdekakan bangsa. Demikian juga pemimpin-pemimpin kita yang lain. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Raffi Al-Hafiz. Baik, penderitaan media massa dan seniman. Dalam dunia sekarang ini, kemungkinan terjadi penderitaan terlalu besar. Hal ini telah dibuktikan oleh kemajuan teknologi dan sebagainya menyejahterakan manusia dan sebagai lainnya membuat manusia menderita. Contohnya itu penciptaan bom atom, reaktor nuklir, pabrik senjata, peluru kendali, dan lain-lain. Beberapa sebab lain yang menimbulkan penderitaan manusia ialah kecelakaan, bencana alam, bencana orang. Berita mengenai penderitaan manusia silih berganti mengisi lembaran koran, layar TV, pesawat radio, dengan maksud supaya semua orang yang menyaksikan ikut merasakan dari jauh penderitaan manusia. Media massa merupakan alat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat segera menilai untuk menentukan sikap antara sesama manusia, terutama bagi yang merasa simpati. Tetapi tidak kalah pentingnya komunikasi yang dilakukan para seniman melalui karya seni, sehingga para pembaca dan penontonnya dapat menghayati penderitaan sekaligus keindahan karya seni. Sebagai contoh, bagaimana penderitaan anak bernama Ari Hangara yang mati akibat siksaan orang tuanya sendiri yang diturunkan dengan judul Ari Hangara. Selanjutnya, penderitaan dan sebab-sebabnya. Apabila kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. Penderitaan yang menimpa manusia karena perbuatan buruk manusia dapat terjadi dalam hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang pertama kita bahas dalam hubungan manusia dengan sesama manusia. Karena perbuatan buruk antara sesama manusia, maka manusia lain menjadi menderita. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa, disekap, disiksa oleh majikannya, sudah pantas jika majikan yang biadab itu diganjar dengan hukuman penjara oleh pengadilan. Supaya perbuatannya itu dapat diperbaiki dan sekaligus merasakan penderitaan, sedangkan pembantu yang telah menderita itu dipulihkan. Yang kedua, perbuatan buruk orang tua Ari Hangara yang menganiaya anak kandungnya sendiri sampai mengakibatkan kematian. Sudah pantas jika dijatuhkan hukuman oleh pengadilan supaya perbuatannya itu dapat diperbaiki dan sekaligus merasakan penderitaan. Yang ketiga, perbuatan buruk manusia ketika pada zaman Orde Lama, yaitu para pejabat, dilukiskan oleh seniman Rendra dalam puisinya Bersatulah Pelakor-Pelakor Kota Jakarta. Perbuatan buruk yang merendahkan derajat kaum wanita yang memandang wanita tidak lebih dari pemuasnya seksual. Selanjutnya yaitu perbuatan buruk manusia terhadap lingkungannya dan juga menyebabkan penderitaan manusia. Contohnya yaitu musibah banjir dan tanah longsor karena perbuatan manusia yaitu menggunduli hutan.
Selanjutnya yaitu perbuatan lalai. Contohnya, kurang kontrol terhadap tangki-tangki penyimpanan gas-gas beracun dari perusahaan Union Carbide di India. Gas-gas beracun dari tangki penyimpanan bocor memenuhi dan mengotori daerah sekitarnya, mengakibatkan penghuni daerah itu mati lemas dan mengalami cacat. Yang kedua, penderitaannya timbul karena penyakit dan siksaan azab Tuhan. Penderitaan manusia dapat juga terjadi akibat siksaan azab Tuhan. Namun kesabaran, tawakal, dan optimisme dapat merupakan usaha manusia untuk mengatasi penderitaan itu. Banyak contoh kasus macam ini dialami manusia. Beberapa kasus penderitaan dapat diungkapkan berikut ini. Seorang anak laki-laki buta sejak dilahirkan, diasuh dengan tabah oleh orang tuanya, dan karena kecerdasannya, ia memperoleh pendidikan sampai di universitas dan akhirnya memperoleh gelar doktor di Universitas Sorbonne, Prancis. Yang kedua, Nabi Ayub mengalami siksaan Tuhan. Tetapi dengan sabar ia menerima cobaan ini bertahun-tahun karena ia menderita penyakit kulit sehingga istrinya bosan memeliharanya dan ia dikucilkan. Berkat kesabaran dan pasrah kepada Tuhan, sembuhlah ia dan tampak lebih muda. Yang ketiga, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah seperti disebutkan dalam Al-Quran adalah azab yang dijatuhkan Tuhan kepada orang yang angkuh dan sombong. Fir'aun adalah raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan. Selanjutnya yaitu materi pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap negatif, misalnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa putus asa, ingin bunuh diri. Sikap ini diungkapkan dalam peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, nasi sudah menjadi bubur. Kelanjutan dari sikap ini dapat timbul sikap anti, misalnya anti kawin atau tidak ingin kawin, tidak punya gairah hidup. Selanjutnya yaitu sikap positif, yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan hidup. Bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan dan penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Sikap positif biasanya kreatif, tidak mudah menyerah, bahkan mungkin timbul sikap keras atau sikap anti, misalnya anti kawin paksa, ia berjuang tentang kawin paksa, anti ibu tiri, ia berjuang melawan sikap ibu tiri, anti kekerasan, ia berjuang menentang kekerasan, dan lain-lain. Apabila sikap negatif dan sikap positif ini dikomunikasikan oleh para seniman kepada para pembaca, penonton, maka para pembaca, para penonton akan memberikan penilaian. Penilaian itu dapat berupa kemauan untuk mengadakan perubahan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dengan tujuan perbaikan keadaan. Keadaan yang sudah tidak sesuai ditinggalkan dan diganti dengan keadaan yang lebih sesuai. Keadaan yang berupa hambatan harus disingkirkan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, maka dilanjutkan pada grup WhatsApp atau WhatsApp grup pribadi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.